Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Ayo Belajar. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pernikahan pegawai di part 1, maka untuk pertemuan kali ini akan membahas lanjutan dari pernikahan pegawai di video sebelumnya. Yuk kita simak materi otomatisasi dan tata kelola kepegawaian dengan materi pernikahan pegawai di part 2. Seperti yang diketahui bahwa dalam melangsungkan perkawinan terdapat tata cara pelaksanaan perkawinan yang harus dipatuhi. Berikut uraian tata cara pelaksanaan perkawinan yang benar bagi pegawai. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pelaporan atau pemberitahuan. Setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan terlebih dahulu melaporkan atau memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan dan paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pelaporan atau pemberitahuan tersebut dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya. Apabila salah seorang atau keduanya dahulu sudah pernah menikah, maka harus disebutkan nama istri atau nama suaminya terdahulu. Setelah semua data diterima, maka pegawai pencatat akan melakukan penelitian terhadap pemberitahuan atau pelaporan tersebut. Dari hasil penelitian ini, oleh pegawai pencatat ditulis dalam sebuah daftar. Apabila ternyata dari hasil penelitian tersebut terdapat halangan perkawinan atau belum dipenuhinya persyaratannya, maka akan segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya. Sebaliknya, apabila tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan telah dipenuhi dan tidak terdapat halangan perkawinan, maka akan dilakukan pengumuman. Kemudian yang ketiga ada pencegahan. Suatu perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pihak-pihak yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai. Yang terakhir, perkawinan dilangsungkan paling tidak 10 hari setelah dilakukannya pengumuman kehendak perkawinan oleh bagian pegawai pencatat. Apabila tidak ada pihak yang melakukan pencegahan perkawinan, maka perkawinan dapat dilakukan sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan masing-masing di hadapan pegawai pencatat serta dihadiri oleh 2 orang saksi. Setelah perkawinan dilangsungkan, kedua mempelai, para saksi, dan pegawai pencatat membubuhkan tanda tangannya pada akta perkawinan. Penandatanganan akta perkawinan tersebut menjadi dasar bahwa perkawinan telah dicatat secara resmi. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga terdapat larangan-larangan dalam perkawinan. Misalnya, larangan perkawinan berdasarkan kekeluargaan disebabkan berhubungan darah, yaitu larangan perkawinan karena hubungan kesaudaraan yang terus-menerus berlaku dan tidak dapat disingkirkan berlakunya. Misalnya, hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas yang terdiri dari ibu sendiri, anak perempuan, ibu dari ayah, atau cicit. Kemudian, hubungan darah dalam garis menyamping, hubungan semenda, hubungan susuan, hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi. Ada juga hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Kemudian yang kedua, larangan oleh karena salah satu pihak atau masing-masing pihak masih terikat dengan tali perkawinan. Larangan ini bersifat sepihak, artinya larangan berlaku secara mutlak kepada pihak perempuan saja, yaitu seorang perempuan yang masih terikat perkawinan. Untuk larangan ini tidak mutlak berlaku kepada seorang laki-laki yang sedang terikat dengan perkawinan atau seorang laki-laki yang beristri. Tidak mutlak dilarang untuk melakukan perkawinan dengan istri kedua. Kemudian ada larangan kawin bagi suami atau istri yang telah bercerai sebanyak 2 kali. Menurut pasal 10 diatur larangan kawin bagi suami istri yang telah bercerai sebanyak 2 kali. Larangan ini mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka
Suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dipertimbangkan. Selain itu, untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali sehingga suami maupun istri bisa saling menghargai satu sama lain. Yang terakhir, larangan kawin bagi seorang wanita selama masa tunggu atau masa iddah. Untuk larangan ini dalam pasal 11 bersifat sementara yang dapat hilang dengan sendirinya apabila masa tunggu telah lewat waktunya sesuai dengan ketentuan masa lamanya waktu tunggu. Dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan diperlukan sebagai bukti adanya perkawinan. Bukti adanya perkawinan ini diperlukan kelak untuk melengkapi syarat-syarat administrasi yang diperlukan untuk membuat akta kelahiran, kartu keluarga, dan lain-lain. Sekian untuk materi kita hari ini. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.